Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada TOTL, kedua SMRA, ketiga ASRI, keempat Tebik, kelima Sido, dan keenam KLBF. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TOTL. TOTL pada hari Jumat kemarin ditutup turun tipis 0,49% ke level harga 404, dan TOTL ini masih belum tertarik asing ya, asing terus jual dan kadang juga tidak ada jual beli. Kita cek broker summary-nya terlihat di sini ya biasa aja ya, yang jual belinya juga sama, nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TOTL ya satu candle lagi. Kalau satu candle lagi di atas 404 atau 408 ya potensi bagus. TOTL akan ke 500, target saya 500. Dan TOTL ini akan bagus kalau sudah di atas 500 ya. Kalau dilihat secara teknikalnya, arah selanjutnya ke 640 sampai 650. Jadi ini juga TOTL harusnya sudah konfirmasi nih, karena TOTL dari Maret sampai November udah 8 bulan di area bottom, harusnya ya naik, minimal dia harus ke 550. Apakah bisa di akhir tahun? Kalau kita tarik sekitar 25%, mungkin nggak, kecil ya, kalau saya lihat kecil. Kalau di Januari mungkin bisa menyentuh 500, tapi ya tergantung market itu apapun bisa terjadi ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi sekarang? Kalau Bapak Ibu mau buy ya bisa aja ya. Cut loss-nya di 360, sekitar 10% sampai 9%. Target profit ya saya bilang di 500, tapi kalau dia mampu breakout dari 440 ya, breakout dari 440, pasang trailing stop. Takutnya dia gagal seperti ini dan dia turun lagi, baru dia naik lagi coba ya, seperti itu ya. Jadi bisa lagi beli di bawah dan selanjutnya ke 500. Seperti itu aja untuk TOTL. Masih berpotensi mengarah ke atas ya. Harusnya TOTL bisa ke 500 di Januari lah ya, saya targetnya. Kalau lebih cepat mungkin saja, cuman ya yang penting kita selalu punya trading plan. Selama di area trading plan ya hot, karena ya kita nggak tahu kapan mau dinaikin oleh bandarnya atau price makernya ya. Seperti itu aja untuk TOTL. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SMRA. SMRA pada hari Jumat ditutup naik 4,67%. Sebelumnya di hari Kamis juga dia naik 4,9% ke level harga 895. Kalau dilihat Porain terus masih jualan saham SMRA. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat di sini DX distribusi di 358.000 ya, karena DX tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA bagus ya. Target saya ya terdekat 1000. Terdekat 1000. Kalau 1000 mampu di breakout, arah selanjutnya ke 1150. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga ya, kalau ini dihapus nih, range sideways-nya sangat lebar nih di 890 sampai 1350. Bisa nggak ke situ? Ya harusnya bisa. 60%, wah sangat luar biasa. Setahun ke depan mungkin ke situ ya. Jadi targetnya setahun bisa. Tinggal Bapak Ibu coba cek. Kalau Bapak Ibu yang paham fundamental, dicek laporan keuangannya berapa harga wajarnya. Kalau masih ideal ya Bapak Ibu bisa hot untuk setahun ke depan. Kalau Bapak Ibu yang swing trade untuk mengarah ke sana ya Bapak Ibu harus siapkan trading plan ya. Bisa nggak Bapak Ibu mencapai sana? Bisa juga kalau dengan trading ya, seperti yang saya bilang, setiap dia breakout resisten pasang trailing stop. Kalau dia gagal ya jual dulu, terus nanti beli lagi di bawah. Harusnya ya SMRA ini tidak akan turun dari 850 ini lagi ya, 850. Dia akan mengarah ke atas. Kalaupun turun ya maksimal penurunannya sampai 850, nggak akan lebih dari itu ya. Jadi seperti itu untuk Sumarecon atau SMRA. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau juga masih bisa, karena EMA 20 nya masih dekat ya, sekitaran di 800 sampai 795. Cut loss-nya sekitaran 10%. Target profit terdekat di 1030, di sekitar 14%.
Kalau mampu breakout pasang trailing stop arah selanjutnya ke 1350, mungkin di tahun depan bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk smart recon juga masih potensi bagus, masih berpotensi mengarah ke atas karena ini bisa menjadi momentum. Memang SMRA harus bullish reversal terus ke atas ya, minimal dia harus menyentuh 1350 ya. Seperti itu aja untuk SMRA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Asri. Asri kembali naik 3,73% ke level harga 278. Kalau dilihat Poren juga masih secara bulanan Poren jualan, tapi udah mulai akumulasi ini beberapa hari ini. Berlanjutnya nantilah kita lihat ke depannya. Kita lihat broker semarinya terlihat BCS Sekuritas net buy di 812.000 ya, karena BCS Sekuritas tidak terdaftar di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asri ya seperti analisa saya ya, dia sudah membentuk cup dan handle dan dia naik. Nih, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dia naik. Ya arah selanjutnya kalau saya pasang target 360 bisa dicapai dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau ditarik ya sekitar 30%, wah sangat bisa ya menurut saya. Dan ini bisa dikatakan bisa terkonfirmasi nih, nggak perlu nunggu 2-3 candle ya, karena udah naik. Dan juga ya ini merupakan titik aman keduanya lagi di 278 ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy bisa nih, agak dalam cut lossnya karena sandarannya kita harus EMA 20 ya. Kalau uptrend itu sandarannya EMA 20, cut lossnya di 242 itu sekitar 12%, memang agak dalam. Dan target profit di 320 sekitar 14%, jadi hampir sama lah. Tapi kalau memang arah Asri ini ke atas ya dia nggak akan sampai turun lebih dari 240, paling-paling di 250-260 nih dia kembali naik kalaupun koreksi. Dan indikator MACD sudah membentuk golden cross walaupun masih tipis nih. Bar chart di atasnya juga terbentuk walaupun tipis. Volume juga meningkat yang lumayan besar ya. Jadi target terdekat mungkin akhir tahun mungkin bisa ke 312. Cuman ya selalu siapkan trading plan ya, selama belum menyampai target ya tetap hold, atau kalaupun Bapak Ibu mau take profit di 10,87% ini ya nggak masalah, sesuaikan aja. Cuman kalau titik cut lossnya harus sama. Jadi maksimal cut loss di 240, kalau sudah menyentuh cut loss. Nggak usah lagi berharap dia naik ya. Di saham ini jangan terlalu banyak berharap karena kita tidak disiplin ya. Beda dengan berharap tapi kita tetap disiplin. Itu beda. Harus siapkan trading plan, strategi, sabar, dan disiplin. Percaya ke depannya ya Bapak Ibu akan psikologinya akan ya membaik lah. Jadi nggak takut saham itu turun ya cut loss, kalau naik ya tetap hold ya. Jadi seperti itu aja untuk Asri. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Tebik. Tebik pada hari Jumat ditutup turun 1% ke harga 1485, dan Tebik hari Jumat diakumulasi asing ya. Kalau lihat broker semarinya malah terlihat di sini ya biasa aja ya. Cuman JP distribusi di 26.000 ya. CS juga distribusi di 27.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik sudah hampir membreakout resisten yang terbentuk dari Oktober 2015 ya di 1550, tapi kemudian gagal dan turun. Tapi Tebik tersandar di EMA 20-nya dan ya potensi Tebik masih ke atas ya. Kemungkinan dia akan membentuk swing low-nya lagi seperti ini ya. Dimana ya maksimal dia harus membuat swing low-nya itu di 1436 ini. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Mending wait and see dulu ya, wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, kalau saya mending nunggu dia naik lagi. Kalau sekali lagi dia naik ke 1550 baru spekulasi buy ya. Di 1550 cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 1400 sampai 1410. Target profit 1700 sampai 1800 ini ya. 1800 kita pasang target ya. Jadi seperti itu untuk Tebik masih berpotensi mengarah ke atas, tapi harus naik dulu biar lebih aman.
Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di sini juga nggak masalah ya, cut lossnya di 1400 di bawah EMA 60-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan ya sesuaikan aja, tetap cut lossnya di 1400. Tapi kalau saya lebih suka mending nunggu dia breakout aja, sesuaikan aja. Jadi seperti itu untuk tebik. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume juga masih belum yang signifikan ya. Kemungkinan Senin kalau dia tidak mampu naik ke 1550, tebik akan melanjut koreksi bisa ke 1400 bahkan bisa ke 1350. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Sido pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,64% ke harga 780. Dan kalau dilihat dari foreign, Sido ini masih terus dijual foreign ya, baru 4 hari dari tanggal 24 November foreign net buy. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat juga di sini YU distribusi ya di 63.000 karena tidak terdapat di top 10 buyer. Yang lainnya JP juga distribusi di 7.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido masih belum aman menurut saya. Walaupun 3 candle-nya sudah mulai ada perlawanan di area support ya, Sido ini akan bagus kalau sudah di atas 790 sampai 800 baru saya spekulasi buy di atas ya. Saya akan spekulasi buy di atas di 790 atau 795. Cut loss-nya di sini. Kalau saya cut loss di 750. Nah, target profit di 850. Jadi hampir sama ya, tapi saya belinya nunggu naik. Karena kalau beli di bawah sini ya bisa aja dia turun ya, bahkan bisa ke 710. Jadi dia harus naik dulu baru beli, karena itu pertanda bagus kalau dia naik dulu. Berarti memang ada perlawanan dan memang market ingin Sido ini mengarah ke atas ya. Dan ya Bapak Ibu bisa perhatikan Sido ini termasuk yang lambat gerak ya. Kalau dia turun pelan-pelan, kalau dia naik ya naiknya pelan-pelan ya. Tapi selama di atas 790 ya Sido aman. Kalau dia naik sekali lagi ya arahnya ke atas ya. Indikator MACD mulai terindikasi melandai meskipun masih di bawah 0, bar chart di bawah 0 masih terbentuk walaupun tipis, volume ya biasa aja. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada KLBF. KLBF pada hari Jumat ditutup di harga 1540 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat dari asing atau foreign, KLBF mulai diakumulasi asing ya. Seminggu kemarin asing terus akumulasi. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat juga CS nampung di 85.000, JP nampung, BK nampung, Citigroup nampung, YU ya hampir top 10-nya hampir bentar-bentar asing ya. Nih yang beli saham KLBF. Walaupun bentar asing juga jualan nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF menurut saya ada berpotensi mengarah ke atas karena volume juga mulai meningkat. Walaupun volume hari terakhir dia kecil. Kalau mau cut loss, nih cut loss saja di bawah EMA di 1380 ya, pasang agak dalam. Target profit ya 1700 juga sekitar 11% ya. Jadi seperti itu. Dan kalau KLBF ini mampu breakout dari 1700 itu potensi sangat bagus ya. Dia akan keluar dari resisten kuatnya yang terbentuk dari ya bisa dikatakan ini dari 2017 2016. Semoga ini menjadi momentum KLBF mampu breakout dari 1700. Ini cukup lama juga, dari 2019 juga belum pernah nih. Jadi ini bisa menjadi momentum KLBF naik ke atas 1700 ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.